Kami mau dengar sharing Tuhan pagi hari ini. Mari hikmat, pewahyuan, pengertian Kau turunkan buat setiap kami. Yang ilahi, yang kudus, yang terbaik Kau limpahkan buat setiap kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, firman-Mu yang menghidupkan setiap kami. Firman-Mu yang menuntun hidup setiap kami. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama berkata, amin. Shalom saudara semuanya. Kita mau buka dari Yohanes 3 ayat 16. Ayat yang cukup terkenal. Semua sudah pasti hafal. Bahkan waktu di sekolah minggu maupun di sekolah Selasa atau sekolah Rebo. Sudah sering kali buat ayat hafalan saudara. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah kepada saudara dan saya, dia mengaruniakan Yesus buat saudara dan saya. Amin. Di dalam terjemahan aslinya ketika Yesus berkata it's finished, sudah selesai, it is done. Dalam bahasa aslinya itu berkata tetelestai. Amin saudara, mungkin saudara pernah mendengar tetelestai. Artinya itu adalah jaminan kelegalan pada waktu masa itu. Seperti meterai saudara. Jadi ketika Yesus berkata tetelestai, artinya sudah sah, sudah genap. Sudah selesai, termeterai, lunas dibayarkan. Itu yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Amin. Betapa dia mengasihi saudara semuanya. Amin. Iblis ketika Yesus mati di kayu salib, iblis tertawa. Dia berkata, aku menang. Seakan-akan dia menang. Seakan-akan anak Allah yang namanya Yesus sudah mati. Destininya terpotong di umur 33,5 tahun. Betul saudara? Mati muda saudara. Hari ini orang mati umur 40-an diomong mati muda saudara. Bahkan umur 50 pun diomong mati muda. Sedangkan Yesus ketika dia mati disalibkan umur 33,5 tahun. Orang dunia mencemooh, mati muda. Seorang terkenal di India itu pun berkata, dia seorang pemimpin agama di India. Dia berkata, Yesus itu orang baik. Yesus itu pengajarannya sangat luar biasa. Tapi dia berkata, tapi sayang dia mati muda. Dia gak nyampe destininya. Itu orang dunia berkata seperti itu. Tapi Alkitab sudah menerangkan berbeda. Dia bangkit di pada hari yang ketiga buat saudara dan saya. Amin. Iblis mungkin tertawa pada waktu itu. Tapi kemenangan ada di pihak Tuhan. Amin. Percayalah, dia hidup dan dia ada di dalam hidup saudara dan saya. Amin. Itu beritanya yang hari ini. Kita mau masuk dalam firman Tuhan hari ini. Saudara percaya Yesus hidup? Saudara punya iman? Saudara percaya? Percaya? Amin saudara. Tapi saudara, dalam kehidupan sehari-hari, seringkali ketika kita menghadapi segala sesuatunya, kita seringkali gak ngerti, gak memahami cara Tuhan atau bahkan jalan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Iya, aku tahu Yesus itu hidup. Tapi seringkali perjalanan iman kita itu seperti roller coaster saudara. Betul saudara? Naik turun, naik turun. Tapi seringkali Tuhan berkata, kan roller coaster nak. Roller coasternya dari aku, betul? Percayalah, saya pernah sharing. Itu pasti aman. Anak saya pernah naik roller coaster. Hampir nangis ketika naik roller coaster. Tapi saya berkata, pasti aman nak, pasti aman. Itu jalan kita sama Yesus. Sepertinya turun ke lembah. Bahkan seringkali Tuhan membawa kita naik ke gunung. Naik ke gunung itu oksigennya sedikit saudara. Betul? Anginnya tambah gede. Betul? Coba saudara gak usah jauh-jauh ke gunung. Coba nanti naik ke Gedung Gracia. Beda saudara. Anginnya beda. Sama di parkiran bawah, sama di
wuwungan atas gracia, beda anginnya. Itu loh, ketika kita naik ke atas, pasti anginnya beda. Tapi ketika kita ada di lembah, percayalah, Dia Tuhan yang maha hadir. Amin. Saya mengikuti namanya renungan harian dari Oswald Chambers, saudara. Ada satu perkataan quote yang sangat luar biasa yang membuat saya, wow, iya benar juga yang dia ngomong. Coba tampilin. Orang yang beriman tak pernah tahu kemana ia dituntun. Tetapi ia mengasihi dan mengenal pribadi yang menuntunnya. Kadang-kadang, kamu punya iman gak? Percaya gak kalau Tuhan Yesus? Percaya. Tapi sekarang kamu mau ngapain? Langkahnya apa? Ya gak tahu. Mau ngapain? Gak tahu. Seringkali Pak Yusak atau Ibu Nani sering ngomong, jadi saya gimana? Ya sudah, tanya Tuhan sendiri. Seringkali kita ngomong, tanya Tuhan sendiri. Lah kalau gak dijawab gimana? Tapi quote ini berkata, orang yang beriman mungkin gak pernah tahu kemana ia dituntun. Tetapi ia mengasihi dan mengenal pribadi yang menuntunnya. Yaitu siapa? Yesus, saudara. Seringkali dalam kehidupan kita ini juga, saudara. Sama, saudara. Ditanya orang beriman, ya orang beriman. Tapi ditanya, mau kemana tujuannya gini. Ya enggak tahu. Yang pasti ke surga lah. Betul saudara? Yang pasti ke surga lah. Tapi seringkali ke situasi kondisi ini, seringkali kita ini tidak paham. Dalam keluarga, dalam finansial, dalam pekerjaan, dalam keluarga. Kita ini tidak paham. Lah katanya orang beriman. Lah tapi kok ngalamin seperti ini? Lah katanya orang percaya, lah kok ngalamin seperti ini? Tapi percayalah saudara, seringkali kita gak paham, seringkali kita bingung. Tapi kita punya Tuhan yang mengasihi kita dan mengenal Dia yang akan menuntun langkah demi langkah. Amin. Saudara, kalau ketika saudara berdiri saudara sudah pada mager, jadi saya nggak tega membuat saudara berdirilah. Tapi kalau ada yang mau berdiri, coba berdirilah. Coba siapa salah satu contoh. Nah, ya tante, coba tante ngelangkah satu, coba tante. Pakai mikir nggak tante ngelangkah satu? Hah? Nggak pakai mikir ya tante ya. Saudara bisa, disuruh kan, nggak pakai mikir kan? Itu Tuhan kita. Silakan duduk tante, terima kasih. Ketika Tuhan ngomong, langkah satu nak, gak usah pakai mikir saudara. Kalau langkah 1000 itu mikir saudara, langkah 1000 kemana. Tapi kalau Tuhan ngomong, melangkah satu nak, gak usah pakai mikir, percaya aja. Tuhan yang akan menuntun kita ke jalan yang benar. Amin saudara. Makanya Tuhan ngomong, langkah demi langkah. Bukan 20 langkah demi 20 langkah saudara. Karena Tuhan tahu manusia itu banyak mikir. Karena sudah makan pohon yang baik dan yang jahat. Banyak mikirnya. Kalau dikasih 20 langkah, mikir. Kalau dikasih 1 langkah, santai. Santai. Betul saudara? Percayalah. Dia Tuhan yang tidak akan menuntun saudara kepada lubang. Dia Tuhan yang akan menuntun saudara ke tempat-tempat yang indah. Karena ini adalah tahun kenikmatan, tahun kebaikan. Mari dengar suaranya, mari ikuti suaranya. Maupun hatimu tidak paham, maupun hatimu itu mungkin luka. Tapi ikuti langkah demi langkah. Karena percayalah, seperti Petrus ketika dia lihat Tuhan, itu Tuhan. Dia nggak pakai mikir, dia nggak pakai ngomong, aduh ini gimana ikannya nih, udah dapat mujizat banyak. Dia nggak pakai mikir mujizat apa itu. Dia langsung jebur dan dia berkata, aku butuh Tuhan. Amin saudara. Biar hari ini setiap kita mengenal hati Tuhan dan percaya bahwa iman itu harus diuji. Amin. Betul? Yang namanya Abraham, yang namanya Esther, yang namanya Musa, yang namanya bahkan Yusuf, Nuh,
Bahkan murid-murid Yesus, murid yang terdekat dengan Yesus, mereka mengalami yang namanya iman yang diuji. Ketika iman itu diuji, apakah engkau muncul seperti emas atau engkau muncul seperti kayu bakar? Satu-satunya jalan ketika kita mau melangkah bersama dengan Yesus, kita harus siap yang namanya iman itu harus diuji. Percayalah saudara, dalam kehidupan ini tidak ada situasi yang ideal. Tidak ada yang sempurna. Seringkali orang ngomong, saya pengen punya keluarga, pengen punya istri, satu aja, 2 anak, nanti begini. Orang anak-anak muda kan seringnya begitu. Saya pengen punya keluarga yang ideal, bahkan dahulu ketika Indonesia berkata keluarga berencana itu adalah keluarga yang ideal. Tapi percayalah saudara, gak seideal apa yang dicanangkan saudara. Pasti ada riak-riaknya, pasti ada gelombang-gelombangnya. Amin. Tapi iman yang sejati itu diuji dengan hal-hal seperti itu saudara. Amin. Apakah engkau mau taat atau tidak taat? Engkau berkata ya atau berkata tidak kepada dunia. Ini adalah resiko dalam kehidupan. Amin saudara. Tapi iman yang berani untuk berkata taat ketika orang lain berkata tidak taat, itu adalah iman yang teruji. Bukan cuma ketika ada di Gracia atau ada di gereja kita bisa berkata imanku kuat. Tapi ketika kita berhadapan dengan pekerjaan, berhadapan dengan anak-anak, berhadapan dengan pelayanan, berhadapan dengan istri, berhadapan dengan suami, berhadapan dengan karyawan, apakah iman kita tetap teruji? Itu yang membutuhkan. Amin saudara. Kita mau baca di Roma 1 ayat 17 saudara. Roma 1 ayat 17 berkata, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Orang benar akan hidup oleh iman. Saya baca kitab Habakuk saudara. Habakuk itu bukan bapak orang beriman menurut Ibrani ya saudara ya. Tapi ketika saya baca Habakuk itu cuma 3 pasal saudara. Nanti saudara di rumah bacalah. Di luar pembacaan Alkitab saudara. Cuma 3 pasal saudara. Habakuk. Habakuk itu salah satu nabi kecil dalam perjanjian lama. Mungkin gak terlalu dikotbahin atau apa. Tapi ketika saya membaca dari kitab Habakuk, saya tahu ini nabi bapak, salah satu bisa disebut bapak orang beriman. Habakuk 2 ayat 4 berkata, Habakuk 2 ayat 4, sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya. Tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Mirip ya saudara sama Roma tadi yang kita baca. Tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Kitab Habakuk ini ditulis 600 tahun ketika saya pelajari sebelum Yesus ada. Di mana kerajaan Babel waktu itu lagi menjajah yang namanya Yudea. Dan waktu itu kerajaan Yudea berantakan saudara. Dan semua orang tidak ada yang mengikuti hukum dan Taurat Tuhan, tidak ada. Semua korupsi, semua nepotisme, menindas rakyatnya, penipuan ada di mana-mana. Itu ketika ada kejadian ketika Nabi Habakuk ada. 600 tahun sebelum Masehi. Kondisinya sama gak sih seperti kita hari-hari ini? Tiap hari kita ngelihat satu korupsi kepada korupsi yang lain, kepada korupsi yang lain. Betul saudara? Pembunuhan, penipuan di mana-mana. Ini yang terjadi. Dan hari itu di Habakuk 1 ayat 1 dan 4 kita mau baca saudara. Habakuk 1 ayat 1 dan 4.
Saya mau baca di bahasa Indonesia masa kini buat saudara ya saudara. Jadi biar lebih enak didengarnya. Inilah pesan yang dinyatakan oleh Tuhan kepada Nabi Habakuk. Ya Tuhan, sampai kapan aku harus berseru meminta pertolongan? Kapan engkau akan mendengar dan menyelamatkan kami dari penindasan? Mengapa kau biarkan aku melihat begitu banyak kejahatan? Masakan engkau tahan melihat begitu banyak pelanggaran? Di mana-mana ada kehancuran dan kekerasan, perkelahian dan perselisihan. Hukum diremehkan dan keadilan tak pernah ditegakkan. Orang jahat menjadi unggul atas orang jujur. Maka keadilan diputar balikan. Kita lihat. Ini Nabi Habakuk lagi ngeluh saudara. Ini manusiawi saudara. Seorang nabi lagi mengeluh kepada Tuhan. Sering gak saudara dan saya ini ngeluh? Jadi istilahnya ngeluh tuh boleh. Tapi jangan berkepanjangan saudara. Itu namanya lebay. Ngeluh boleh. Ngomong. Bukan ngedumel saudara. Ngeluh. Mencurahkan isi hatinya di hadapan Tuhan. Tuhan, ini loh isi hatiku tuh seperti ini. Boleh enggak? Ternyata Alkitabiah loh. Jadi kalau saudara lagi empet banget. Mari ngomong sama Roh Kudus. Ngomong sama Tuhan. Ngomong aja. Curahkan isi hatimu. Ini loh Tuhan, persoalanku ini. Amin saudara. Nabi Habakuk melakukan seperti itu. Kalau saudara teruskan di ayat 5 sampai 11. Nabi Habakuk berkata-kata. Semua keluhannya. Dan ayat 12, kita mau loncat di ayat 12 di bahasa Indonesia masa kini. Tuhan, sejak dahulu engkau adalah Allah. Engkaulah Allahku yang suci dan kekal. Tuhan Allahku dan pelindungku. Bangsa Babel itu kau pilih dan kau buat perkasa untuk menghukum kami. Lihat saudara. Tetapi bagaimana engkau tahan melihat orang-orang jahat yang kejam itu? Bukankah engkau terlalu suci untuk memandang kejahatan? Bukankah engkau merasa muak melihat ketidakadilan? Jadi mengapa engkau diam saja ketika orang yang saleh dihancurkan oleh pendurhaka? Mengapa manusia kau anggap seperti ikan di laut dan seperti serangga yang tak ada pemimpinnya? Bangsa Babel menangkap orang-orang dengan kail seolah-olah mereka itu ikan. Orang-orang itu diseret dalam jala-jala dan bangsa Babel bersenang-senang dengan hasil mereka. Kemudian jala itu mereka sembah dan mereka beri persembahan kurban. Sebab dengan jala itu mereka telah mendapat rezeki berlimpah-limpah dan menjadi makmur. Masakan mereka akan terus menghunus pedangnya dan membunuh bangsa-bangsa tanpa ampun. Di sini Habakuk bergumul, mengeluh di hadapan Tuhan. Gak harus situasinya seperti ini Tuhan. Saudara pernah dengar quote yang berkata, apa itu? Kejadian buruk itu terjadi juga kepada orang-orang yang baik. Bad thing happen to good people. Jadi orang yang baik pun juga akan mengalami sesuatu yang buruk. Karena ini dunia penuh dengan kerusakan. Dunia ini sudah dunia yang jatuh. Sudah yang jatuh. Jadi ketika orang jahat bisa bertambah jahat dan bertambah kaya. Itu ada saudara. Tapi ada juga orang baik ngalamin sesuatu yang gak enak. Tambah gak enak ada. Tapi itu kita butuh yang namanya Yesus dalam hidup kita. Butuh Tuhan yang mengasihi setiap kita. Karena itu di luar kendali setiap kita. Dan di Habakuk 2 ayat 1 sampai 3 dia mulai rilis. Habakuk mulai mengerti apa yang Tuhan inginkan dalam hidup saudara. Habakuk 2 ayat 1 dan 3 berkata sini. Habakuk 2 ayat 1 dan 3.
Aku mau naik ke menara penjagaanku dan menunggu apa yang hendak dikatakan Tuhan kepadaku. Dan bagaimana jawabannya atas keluhanku. Tuhan menjawab aku begini. Ukirlah dengan jelas pada kepingan tanah liat apa yang kunyatakan kepadamu supaya dapat dibaca dengan mudah. Ayat 3 berkata, catatlah itu sebab sekarang belum waktunya, tetapi saat itu segera tiba dan apa yang kunyatakan kepadamu pasti akan terjadi. Meskipun tampaknya masih lama, tetapi tunggu saja, saat itu pasti akan datang dan tak akan ditunda. Kita bukan cuma percaya sama janjinya, bukan cuma mengharapkan janjinya, tapi kita juga ngantol sama yang pemberi janji itu, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Amin saudara. Dia Tuhan yang sudah berkata ketika dia di ayat pasal 1 semua keluhan dari Nabi Habakuk. Di ayat 2 Tuhan berkata jawabannya. Berjaga-jaga, naik ke menara penjagaan. Tetap berdoa dan berjaga-jaga. Karena waktunya pasti akan tiba. Saudara dan saya, inilah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan saudara dan saya. Tadi di Habakuk 2 ayat 4 berkata, dan ingatlah orang yang jahat tidak akan selamat. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah akan hidup karena kesetiaannya kepada Allah. Tetap setia. Tetap kerjakan keselamatan yang Tuhan sudah berikan. Karena waktunya akan tiba. Semua akan indah pada waktunya. Hari ini belum indah. Tapi percayalah. Tiba waktunya. Sebentar lagi kata Tuhan. Sebentar lagi. Yang namanya tahun kenikmatan. Tahun kebaikan. Saudara pasti akan mengalaminya. Amin. Sebentar lagi. Amin saudara. Pertama kalau kita lihat dari kitab Habakuk ini. Dia bisa disebut dengan namanya Bapak Iman. Amin saudara. Karena dia berkata orang yang benar itu hidup karena percayanya. Amin saudara. Habakuk itu jujur, mengeluh langsung. Jadi saudara, ngeluh itu boleh enggak? Alkitabiah loh saudara. Mengeluh itu alkitabiah. Jangan ngeluh sama saudara yang enggak seiman. Atau mengeluh kepada orang yang radio bodol. Ketika saudara mengeluh kepada radio bodol, percayalah, secerbon akan tahu saudara. Tapi ketika saudara mengeluh kepada Roh Kudus, mengeluh kepada Tuhan, saudara akan menerima jawabannya. Amin. Seringkali kita ini frustasi saudara. Tapi ayo, dia Tuhan yang mendengar setiap keluh kesah kita. Dan dia Tuhan yang akan memberikan janji dan memberikan jawaban kepada saudara dan saya. Amin. Yang kedua, yang saya pelajari dari kitab Habakuk ini. Apapun keadaannya, Habakuk tidak pernah meninggalkan Tuhan. Mungkin bingung saudara. Mungkin bingung. Mungkin frustasi. Tapi tetap percaya. Yesus sudah menang. Yesus sudah hidup. Habakuk 3 ayat 17-18 kita mau baca, kita langsung loncat. Habakuk 3 ayat 17-18 berkata seperti ini. Meskipun pohon ara tak ada buahnya dan pohon anggur tak ada anggurnya. Biarpun panen zaitun menemui kegagalan dan hasil gandum di ladang mengecewakan. Walaupun domba-domba mati semua dan kandang ternak tiada isinya. Aku akan gembira selalu sebab engkau Tuhan Allah penyelamatku. Sekalipun saudara punya iman yang sekalipun, iman yang diuji, iman yang teruji, sekalipun. Kalau saudara ngelihat iman sekalipun, saudara ingat siapa saudara? Daniel, Sadra,
Mesa, Abednego. Bahasa Indonesia masa kini keren saudara. Daniel 3 ayat 16-18. Sadra, Mesa dan Abednego menjawab, Baginda yang mulia, kami tidak akan mencoba membela diri. Jika Allah yang kami sembah sanggup menyelamatkan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari kuasa Tuanku, pasti ia melakukannya. Ayat 18. Tetapi seandainya ia tidak melakukannya juga, hendaknya Tuanku maklum bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak pula menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Iman yang sekalipun seandainya Tuhan tidak menyembuhkan, seandainya Tuhan tidak menjawab, apakah engkau mau ikut dunia? Tapi Sadra, Mesa, Abednego berkata, sekalipun seandainya Allah kami tidak melakukannya, kami tidak akan memuja dewa Tuhan. Iman itu butuh iman yang diuji saudara. Amin. Kita ini gak bisa sama Tuhan ngomong, Tuhan kalau kamu ngelakuin ini, aku akan ngelakuin ini. Kalau ini oke, aku akan melayani. Kalau ini sudah semuanya baik, aku mau 100% ikut Tuhan. Come on. Iman yang diuji. Amin saudara. Semua mengalami hal yang sama. Tapi mungkin tarafnya beda-beda saudara. Amin. Sadra, Mesa, Abednego harus berhadapan dengan namanya dapur api. Amin. Nabi Habakuk panennya gagal. Dombanya mati. Anggurnya hasil panennya gagal total. Tapi dia tetap berkata, dia tetap Tuhan yang mengasihi. Amin. Biarlah itu ada dalam hidup saudara dan saya. Belum indah, gak apa-apa, nanti pasti indah. Ya kalau gak indah-indah gimana Tuhan? Ya gak apa-apa, tetap mengasihi. Tetap setia. Tetap ikut Tuhan. Amin saudara. Ya kalau gak sembuh gimana Tuhan? Ya gak masalah. Dia Tuhan yang sudah mengasihi kita lebih dahulu. Dia Tuhan yang sudah berkorban buat hidup saudara dan saya. Amin saudara. Biar hari ini setiap kita bukan cuma pegang janjinya. Pegang janji Tuhan itu bagus tuh. Karena itu pengharapan buat setiap kita. Tapi terlebih daripada itu, kita pegang pribadi yang memberi janji itu. Amin. Karena ketika janji itu belum digenapi, kita gak pernah marah atau gak kecewa. Karena kita percaya akan kebaikannya di dalam hidup saudara dan saya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, saya juga berdoa supaya saudara dalam keadaan apalagi zaman sekarang ini ya. Kita kalau udah mendengar banyak berita, banyak perkara-perkara yang terjadi. Terus gimana sih nanti Indonesia ini gitu ya. Terus nasib kita ini bagaimana sih? Gitu. Nah, hari ini firman-Nya memberi kekuatan, belajar seperti Habakuk. Ya. Tetap percaya Tuhan pegang kendali. Amin. Tetap percaya Tuhan pegang kendali. Ya. Kalau kita menghadapi apapun seperti tadi dikatakan seperti roller coaster tadi ya udah aja tenang. Ya. Tapi kalau yang orang tua yang deg-degan ya jangan naik gitu ya. Karena itu sangat mengganggu jantung saudara. Tapi kalau buat anak kecil ya memang itu sesuatu hal permainan yang sangat mengasihkan. Tetapi kita dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, seringkali Tuhan membawa kita menguntang-manting saudara. Tapi percayalah
Seperti tadi dikatakan, percaya kepada yang menjadi guide-nya kita, yaitu Yesus Kristus. Dia tetap pegang kendali atas hidup kita. Akhirnya kita akan mengalami kemenangan. Amin. Yuk kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu untuk kami. Setiap hari Tuhan, Engkau selalu memberikan kekuatan kepada kami. Setiap hari Tuhan, Engkau selalu memberikan kepada kami petunjuk-petunjuk-Mu yang benar untuk membawa kami naik, berjalan, dan tidak menjadi takut. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk pujian dan penyembahan selama 1 jam. Terima kasih untuk semua dan semuanya. Siapkan hati kami Tuhan untuk sebentar sore. Kami masuk dalam ibadah raya minggu ini. Kami minta di dalam nama-Mu, Engkau turun tangan Tuhan untuk ibadah raya sebentar sore. Siapkan hati kami yang saat ini ada di tempat ini, maupun yang streaming Tuhan, maupun jemaat-Mu yang lain. Kau siapkan mereka untuk menerima sesuatu hal yang sudah Kau sediakan, merupakan jatah yang harus kami terima pada hari ini. Terima kasih untuk semuanya. Bapak, kami juga berdoa setiap anak-anak-Mu, imam-imam Lewi yang akan melayani Tuhan. Biarlah hari ini mereka benar-benar mempersiapkan diri, baik jasmani maupun rohani, terutama rohani mereka Tuhan. Engkau jagai mereka untuk tidak terkontaminasi dengan setiap apa yang terjadi di sekitarnya. Engkau jagai mereka untuk layak melayani Engkau Raja di atas segala raja. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Kami percaya Tuhan, hadirat-Mu akan memenuhi tempat ini. Setiap apa yang menjadi pergumulan kami akan terjawab. Setiap roh kekhawatiran kami hilang dan iman kami bangkit. Terima kasih untuk semuanya. Bapa, saat ini kami datang di hadapan-Mu. Kami tetap berdoa buat bangsa dan negara kami ini ya Tuhan. Engkau pegang kendali atas bangsa ini. Engkau tahu banyak sekali hal-hal yang ingin menghancurkan bangsa ini. Banyak hal-hal Tuhan yang ingin memecah belahkan bangsa ini. Banyak hal Tuhan yang ingin memberikan ide-ide yang menyesatkan. Hari ini kami datang di hadapan-Mu. Tolong Tuhan, tetap pegang kendali atas politik negara kami ini. Engkau yang akan memberi kesadaran, Engkau yang memberikan pertobatan. Orang-orang yang ingin menghancurkan dan ingin mencari kepentingan diri sendiri, beri roh pertobatan Tuhan. Kami juga berdoa untuk koruptor Tuhan, beri roh pertobatan untuk mengembalikan uangnya kepada negara kami, untuk dipakai untuk rakyat Tuhan. Sungguh kami rindu negara kami menjadi negara yang menjadi panutan untuk yang lain. Terima kasih untuk semuanya. Kami tetap berdoa untuk Bapak Presiden dan Wakil Presiden dan semua stafnya, MPR, DPR Tuhan, untuk semua kabinet, untuk taat kepada peraturan yang sudah ada, tidak tergoyahkan dengan segala sesuatu ide-ide atau usul-usul yang bukan berdasarkan hukum. Tuhan, kami berdoa sungguh Tuhan, Engkau pegang bangsa dan negara kami. Engkau beri kekuatan kepada Bapak Presiden dan Wakil Presiden supaya tidak goyah. Kami juga berdoa Tuhan untuk Dewan Pertimbangan Agung, untuk para penasehat, untuk Kau beri hikmat dan marifat, untuk dapat benar-benar memberi pandangan-pandangan yang positif dan benar Tuhan. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Kami sangat merindukan Tuhan, bangsa ini menjadi bangsa yang berkenan di hati-Mu. Terima kasih untuk semua dan semuanya. Kami juga berdoa Engkau jaga hati daripada pemimpin-pemimpin kami Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan,
Biarlah Engkau yang akan terus melakukan perkara-perkara perbaikan demi perbaikan buat bangsa ini ya Bapa. Terima kasih untuk semuanya. Kami berdoa buat lawatan saat-saat ini, kami berdoa buat banyak saudara-saudara kami yang saat ini sudah pergi ke pulau-pulau, ke negara-negara. Engkau memberkati mereka supaya mereka fokus dengan panggilannya untuk berdoa buat bangsa dan negara tersebut. Kami berdoa saat ini ya Tuhan, tetap berdoa untuk Uganda. Kami percaya Tuhan, Kau kirimkan roh pertobatan, Engkau kirimkan terobosan Tuhan. Biarlah malaikat-malaikatmu saat ini Kau kirimkan seperti Yohanes Pembaptis yang membuka jalan sebelum Engkau datang. Sebelum kami datang, Engkau yang akan sudah membuka semua jalan Tuhan. Semua terobosan, semua tanah-tanah sudah dibajak Tuhan. Sehingga tepat kami datang, kami akan melemparkan, menanam benih itu. Dan benih itu akan bertumbuh. Sehingga apa yang bakal terjadi di Uganda adalah masa depan yang cerah. Terima kasih untuk semuanya. Kami percaya Tuhan Kau akan cukupkan segala kebutuhan kami, bahkan berlebih. Terima kasih untuk kasih setiamu. Bapa yang di surga, saat ini kami datang di hadapan-Mu. Kami tetap berdoa Tuhan, Engkau yang akan terus memegang kendali atas hidup kami. Hidup kami persembahkan kepadamu. Engkau yang berdaulat atas hidup kami Tuhan. Terima kasih untuk semuanya. Kami tetap minta kekuatan baru, kesehatan yang daripada-Mu, daya tahan tubuh yang baru. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh amat sangat baik. Segala pujian, hormat, syukur kami naikkan di hadapan-Mu. Engkau Bapa yang luar biasa, Engkau Bapa yang berdaulat atas hidup kami. Segala pujian, hormat, syukur kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk semua dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita masuk dalam pengurapan. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah minyak supranatural ini menguasai seluruh hidup kami sepanjang hari ini ya Tuhan. Kami mau minta di dalam nama-Mu, pengurapan ini menguasai hidup kami. Menguasai seluruh mata kami, telinga kami ya Tuhan. Bibir, mulut kami dan hati kami. Dan Kau yang akan membabat habis semua yang tidak baik dalam hidup kami. Berkati tangan kami hari ini. Berkati kaki kami hari ini. Sehingga sepanjang hari ini perjalanan kami menjadi berhasil. Dan seluruh hidup kami ada dalam proteksi yang daripada-Mu. Semua apa yang kami kerjakan mendatangkan berkat. Jatah kami terima utuh hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati saudara semuanya. Jangan lupa sebentar sore ada kebaktian.